Sedih. Sedih. Nah ini kembali kepada masalah tadi, bahwa Allah memperlihatkan sesuatu tanda kebesaran Allah sekaligus bertamsil. Ya, makanya kalau bicara fadilah sudah pada paham semua kan? Sudah pada paham. Tadi itu bukan hanya 700, bahkan ayatnya masih berlanjut, wallahu yudha'ifu lima yasha. Allah akan melipat gandakan terus dan terus, bahkan tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah sejauh mana melipat gandakan pahala infak tadi kepada siapa yang dikehendaki Allah. Siapa yang dikehendaki? Orang-orang yang berinfak yang tidak pernah diperhitungkan. Itu yang Allah akan melipat gandakan, bukan 700 kali lipat, tapi lebih dahsyat daripada itu. Kan begitu. Nah, tetapi pertama kata Nabi, kullu imri'in tahtadillu sadaqah. Nanti di yaumil akhir orang akan bernaung di bawah sedekah. Di akhirat tidak ada atap, tidak ada tenda, termasuk tukang tenda tidak pernah meninggal buat tenda, betul? Ketika orang berinfak dia sedekah, orang di akhirat akan bernaung di bawah sedekah. Makanya jangan pernah merasa setelah saya menolong anak yatim, menolong fakir miskin, menolong masjid, apalagi kita ngomong menolong masjid, itu dalam rangka menghinakan Allah. Allah tidak perlu bantuan kita. Disumbang atau tidak masjid pasti beres, pasti berdiri. Jangan sekali-kali pernah merasa menolong fakir miskin, menolong anak yatim, menolong orang-orang duafa. Tidak. Menolong diri sendiri. Siapa lagi kalau bukan kita? Kapan lagi kalau bukan sekarang? Apalagi kalau bukan yang ada. Karena semua kita tinggalkan, rumah tinggal, mobil tinggal, sawah, ladang gelut tinggal. Apa yang kita bawa? Lalu yang kedua, sedekah mendapatkan pertolongan. Apa kata Nabi, barang siapa orang yang bersedekah dengan kain, maka dalam perlindungan Allah sampai kain itu tinggal sepotong, sampai kain itu lapuk. Dan begitu. Makanya bersyukurlah orang-orang beruntung yang saya kan ini pamerek Pak, ini pamerek, pamerek, sorban pamerek, ini pamerek. Palingan ajengan tersalin-salin baju naira. Siapa bilang saya tersalin? Tiap kali baju bodas, memang bodas warnanya bodas, yang ngasihnya bodas-bodas kabeh. Tapi tinggal lewat enak-enak ya, besok kalau panggil dia lain disalin. Cuma memang bajunya bodas-bodas wae kan gitu. Bodas. Kata Nabi kan sunnah ya, pakaian yang sunnah itu pakaian kemeja panjang putih gamis lah kan gitu. Tapi kok cincinnya hijau. Ini juga yang ngasihnya bas warnanya hijau. Tapi kan hijau juga bagus, satu lambang muslim. Yang kedua, kalau mata ingin abadi, ingin kekal, ingin tajam penglihatan mulus terus, banyak lihatlah warna-warna hijau. Jadi warna hijau itu bagus. Maka mulai besok kita keluarkan dompet, sedekah keluarkan duit warna merah. Mana aja bilang hijau 20.000. Tadi kan artinya kita begitu sedekah, kita bangun atap 100 juta saya bangun masjid. Oh, berarti atapnya lebih tebal daripada tembok ini. Oh, bangun atap 100 juta. Saya cuma punya 10 juta, Pak. Ya mungkin walaupun biasa lah. Cuma 1 juta, tik blok kali. 100.000 triplek, 10.000 karton, lumayan tapi daripada panas pisan, nggak ada teduh, nggak ada atap sana. Nah, lalu yang ketiga, manfaat dan guna sedekah akan diselamatkan dari mati su'ul khotimah. Kayak tadi teh anak tadi, ini sepertiganya setiap dia nambah gaji untuk menyentuhnya anak yatim ini. Bahkan bukan hanya tadi dia super mulia, dia mati di Masjid Haram. Di sampingnya Ka'bah, belakang tadi Maqam Ibrahim, dan dalam kondisi sholat. Dan yang tidak kalah penting di musim sekarang ini, yang sedang yang bakal datang, apa? Dawu maghdakum bis sadaqah. Obati penyakit-penyakit di antara kalian yang sakit dengan sedekah. Kalau yang diterangkan Syekh di kitab itu, seorang Arab berangkat ke Amerika, periksa. Kata dokter diponis langsung, ibu pulanglah, bu pulang. Makan yang enak, minum yang enak, tidur yang enak, karena obat buat penyakit ibu tidak ada. Apa yang terjadi? Ibu itu ingat janji atau hadis Rasul. Dia tambah keimanan, tambah meyakini, tambah ikhlas. Dia tampung anak yatim, dia kumpulkan orang-orang jompo, dia kasih. Begitu kembali check up terakhir. Bu, terapi di mana ibu? Ini luar biasa keajaiban Tuhan, bu.
Ibu sehat afiah Bu, tidak ada masalah. Itu betul-betul kata Nabi tadi, dawu mardakum bisadaqah, obati penyakit jantung kalian yang sakit bisadaqah. Bahkan baru-baru ini ada seorang teteh-teteh ya, cucu kayak Pak itu tadi cucu. Itu terjadi kisah sudah segede logam duit 100 yang dulu tuh agak gede. Dipulis dokter, ini kalau dibiarkan akan terjadi cancer ya. Cancer gitu, pada seperti Cibinong mah kanker lah gampang gitu kan, kita cancer-canceran, kanker. Dan itu kalau diangkat dengan rahimnya, kalau diangkat rahim, alamat ibu nggak punya keturunan. Nangis. Lakinya cengar-cengir malah. Kadang pemedikan mau buka turunan. Akhirnya ya sudah. Kalau kata nggak mau diangkat itu rahim, dioperasi atau tidak, Allah yang punya kesembuhan. Lagi pula janji Allah begitu, janji Rasul tadi, obati penyakit dengan sedekah. Akhirnya dia pun ikutin tadi ya, kayak yang diceritakan di kitab, dia dua anak yatim banyak makan, berdoa bareng-bareng sebelum makan sudah makan kan gitu. Nah begitu dicek, Bu, alhamdulillah, ibu nggak perlu operasi, tidak ada yang perlu diangkat Bu, ibu sehat Bu, afiah tidak ada Bu, ini lihat fotonya. Alhamdulillah, kata istrinya, suaminya malah nangis kebalik. Kenapa dia jadi kiai bener? Tulus kawin dia. Tadi ada harapan alasan itu bapak anaknya kawin deh. Kayak begitu dinyatakan dia mulus, gak jadi diangkat itu terakhirnya. Istrinya alhamdulillah, suaminya yang nangis. Nah kembali lagi tadi ya. Jadi tanamkan setelah kita paham bahwa yang maha besar Allah, yang maha kuat Allah, yang maha esa Allah, maha agung adalah Allah dalam jiwa kita. Ini manfaat salah satu yang besar. Ketika sudah tertanam dalam jiwa kita, Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Selain Allah sebenarnya kecil, berapapun besarnya musuh kita, berapapun banyaknya, semuanya kecil. Tidak ada kekuatan apapun di alam ini yang bisa mengalahkan kekuatan Allah. Tidak ada sesuatu apapun yang bisa menyulitkan kita ketika Allah memberikan kemudahan. Semuanya Allah. Nah, untuk itu akhirnya hanya kita berharap kepada Allah. Apa yang kita tahu, yang kita bisa, mudah-mudahan akhirnya tadi Allah senantiasa memberikan kekuatan, ketetapan, kesanggupan dan kecukupan dalam rangka taat kepada Allah, dan Allah senantiasa menyelamatkan kita dari berbagai macam musibah dan kesusahan batin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan bermanfaat adanya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih kepada guru kita Kyai Haji Dadang Yaji Bustami yang telah menyampaikan tausiahnya, semoga bermanfaat dan apa yang tadi kita pelajari bisa kita praktekkan. Semoga Allah memberikan rahmatnya untuk kita semua dan mendapat keberkahan darinya. Amin ya Rabb. Kita sudah di penghujung acara. Marilah kita tutup acara pengajian ini dengan doa yang disampaikan langsung oleh Syekh Nafal Al-Muhana. Ya, kepada Syekh Nafal Al-Muhana. Afdalu ma qultu ana wa nabiyuna min qabli la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalimatul haqq 'alaiha nahya wa laha namut wa ilmu insyaallah ta'ala min rahmatika arhamar rahimin. Allahumma hdina fiman hadait wa 'afina fiman 'afait wa lana fiman tawallait wa barik lana fima 'atait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut.
اللهم هون علينا يا الله في سكرة الموت ونجاة من النار والعفو عند الحساب والعمل من العذاب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان بارك رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان بارك رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان بارك رمضان برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد والحمد لله رب العالمين. Kabul. Alhamdulillah, acara demi acara telah kita lewati bersama. Tibalah kita di acara puncak, yaitu penutup setelah tadi doa bersama. Marilah kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillah, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kami ucapkan atas kehadiran dan perhatian jemaah pengajian malam hari ini. Saya selaku moderator mohon maaf jika ada salah-salah kata atau kalimat yang kurang berkenan di hati jamaah sekalian. Jika ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada salah datangnya dari diri saya sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.